Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi hari ini kita hadir bersama-sama dalam mengikuti kajian kita pada hari ini, yaitu akan disampaikan oleh yang terhormat Profesor Dr. Yuwono. Beliau telah berada di tengah-tengah kita, alhamdulillah. Kajian ini diselenggarakan oleh Majelis Pemahaman Arti Al-Quran Al-Furqan Palembang yang tiap bulan kita adakan bersama-sama di sini. Tak lain dan tak bukan, kita maju setingkat, yaitu dalam memahami kandungan isi Al-Quran. Al-Quran itu hudal linnas. Al-Quran itu petunjuk bagi manusia, menjadi obat di dalam hati, rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi kita dari tadinya kita ini terbiasa baca, kemudian kita menjadikan era pemahaman. Sekarang sudah sampai kepada era pemahaman dari Al-Quran itu sendiri. Di samping kita baca, kemudian kita pahami maksud dan isinya. Dalam surat Yusuf ayat 2 dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, telah kami turunkan Al-Quran ini dalam bahasa Arab, kata Allah, untuk kamu pahami. Jadi di sini kita disuruh untuk memahami. Karena Al-Quran kita ini turun berbahasa Arab, maka tugas kita memahami ke dalam bahasa Indonesia. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dirahmati Allah, sedikit akan saya sampaikan dalam surah Az-Zariyat ayat 50, surah 51 ayat 56 ya. Maka dikatakan artinya saja saya bacakan. Yang ayat itu berbunyi, tidaklah aku jadikan jin dan manusia kalau tidak untuk mengabdi kepadaku. Ini dari Allah sendiri mengatakan. Maka di ayat 57, aku tidak meminta rezeki kepada mereka dan aku tidak minta makan. Allah sendiri mengatakan, aku memberikan rezeki kepada mereka dan dalam posisiku yang kuat lagi kokoh. Nah, di sini sudah terjamin, ya. Kita hanya diwajibkan mengabdi kepada Allah, yaitu dengan ibadat, dengan akidah, tauhid dan keimanan, satu. Yang kedua ibadat, yang ketiga akhlak, yang keempat muamalah. Inilah cuma tugas kita. Selain dari itu, rezeki sudah dijamin oleh Allah. Jadi tidak ada yang perlu kita hiraukan ya, yang kita hebohkan itu tidak ada, dalam Islam itu tidak ada. Jadi sangat indah Islam itu. Ya, jelas. Kalau dalam Quran kita simak, tidak ada yang harus kita sibukkan. Semua santai, enak, nyaman. Jadi beruntunglah bagi orang yang telah berusaha memahami kandungan isi Al-Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara yang dirahmati Allah, maka nanti kita akan temui seperti yang dikatakan Nabi, Al-Islam ya'lu wa la yu'la. Islam itu tinggi, tiada yang melebihi akan tingginya. Kalau kita perhatikan,
ini yang terkandung dalam Al-Quran. Jadi kalau kita memang impunkan kandungan Al-Quran ini, maka kita akan sampai ke situ. Islam yang indah. Islam itu indah, itu benar. Mungkin demikian barangkali kata sepatah saya. Kemudian akan saya tambahkan bahwa di Al-Furqan ini kita mengadakan salat Id pada tanggal 9. Diaturi bagi para saudara, bapak, ibu-ibu yang akan sama-sama kita melaksanakan salat Id di sini. Itu sebagai tambahan pemberitahuan bagi kami, dan kemudian mari kita ikuti kajian yang akan disampaikan oleh beliau nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak Haji Juliar yang telah memberikan sepatah dua kata buat kita. Tentunya sangat bermakna apa yang disampaikan beliau, terutama surat Al-Jariyat tadi, bahwa tidak diciptakan jin dan manusia ini kecuali hanya untuk mengabdi kepada Allah. Mengabdi kepada Allah, seluruhnya kepada Allah. Tidak ada kecuali hanya kepada Allah. Jadi perlulah kita memang mengingat makna-makna Al-Quran itu seperti itu. Lalu kemudian kami persilakan kepada Bapak Profesor Yuwono untuk menyampaikan materi. Namun perlu saya sampaikan, silakan Pak, perlu sampaikan semua yang ada di sini barangkali sudah kenal dengan beliau, Profesor Dr. Yuwono Biomed. Namun beliau, saya sebutkan, beliau adalah dosen di Unsri, ya, dengan status pegawai negeri tentunya. Kemudian adalah ahli virus, ahli kalau bahasa Inggrisnya virus, ya, seperti yang sekarang ini kita ketahui ada COVID. Nah, bertanyalah sama beliau. Dan kemudian beliau juga adalah direktur di Rumah Sakit Pusri, ya. Dan yang paling penting bagi saya, mudah-mudahan bagi bapak-bapak dan ibu semua, adalah beliau adalah intelektual Islam. Intelektual Islam adalah orang yang memikirkan siang dan malam bagaimana Islam ini bisa kita pahami. Inilah beliau, Profesor Dr. Yuwono Biomed. Silakan Bapak. Udah, belum. Kita jingokkan slide-nya dulu ya. Hah? Bukan, ininya. Hah? Iya. Iya. Nggak ada apa-apa. Sini aja nggak apa-apa. Oh, di depan sini. Oh, ya bagus. Iya. Ya. Bagus. Kalau main itu aku ngobrol-ngobrol dulu. Bayo, santai baik. Bayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina wa asbahna bi ni'mati ikhwana. Segala puji bagi Allah yang telah melembutkan hati kita sehingga kita menjadi hamba Allah yang bersaudara. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudakkir. Sungguh kami telah memudahkan Al-Qur'an. Kami telah memudahkan Al-Qur'an untuk menjadi pengingat. Adakah orang yang mau mempelajarinya? Di surat Al-Qamar, surat nomor 54, pada beberapa ayat diulang ayatnya seperti itu. Bapak Ibu, hari ini kita judulnya tadabbur. Oke. Saya mau kasih 4 istilah, tolong diingat nih, 4 istilah. Yang paling ringan interaksi kita dengan Al-Quran, yang paling ringan namanya, yang paling ringan namanya qiraah, membaca. Ini yang paling ringan. Jadi ketika kita sudah baca misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar. Nah itu berarti qiraah. Itu yang paling ringan. Oke. Yang kedua, naik lagi, namanya tilawah.
alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih, yaitu orang-orang yang kami beri kitab kemudian mereka tilawah. Jadi kalau ada sering wong itu baca Quran itu di ngomong tilawah, itu istilah khusus di atas kiroah. Kiroah tadi membaca. Kalau tilawah membaca dengan artinya. Kata tilawah artinya diikuti. Jadi orang yang tilawah berarti dia baca tapi dia dalam hatinya dia tahu ini artinya. Misalnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia baca itu. Di dalam hati dia tahu bahwa hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan kepadamu kami meminta pertolongan. Nah, itu di dalam hati ada. Itu namanya tilawah. Oke, nomor 2. Nomor 3. Tafakkur. Tafakkur yaitu memikirkan yang dibaca itu. Memikirkan yang dibaca itu. Misalnya kita baca misalnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu kan di surat Al-Furqan itu. Surat nomor 25. Ya Allah, karuniakan kepada kami istri, suami, ya, yang soleh, solehah, dan zuriat anak keturunan yang qurrata a'yun, yang menjadi penyejuk mata hati, ya, lil muttaqina imama, dan jadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Itu kalau kita pikirkan, kita langsung terbayang begitu baca Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Berhenti baca itu, kita mikirkan, tengok ke kiri, apakah bini kita termasuk yang solehah atau salahah? Nah, ini. Yang sebelah kanan apakah soleh atau salah? Nah, ini yang lakinya ini. Terus anak-anak kita apakah bikin ringam apa bikin tenang, kan begitu. Itu namanya tafakur. Perhatikan, itu namanya tafakur, yaitu tahu tentang indikasi bahasa kedokterannya. Indikasi. Apa ciri orang soleh? Apa ciri orang baik? Apa ciri orang produktif? Apa ciri orang yang bermanfaat? Itu tafakur gitu sampai situ. Nah, sudah berapa kita pelajaran? Qiraah, tilawah, tafakur, dan yang paling tinggi tadabbur, dari kata-kata dubur. Lawan dari dubur adalah kubul. Kubul artinya bagian depan, dubur artinya bagian belakang. Oke, bagian belakang. Menjadi kata dabbaro, tadabbur digabungkan dengan Al-Quran jadi tadabbur Al-Quran, yang berarti kita harus sampai kepada apa yang ada di akhir atau di belakang dari Al-Quran. Perhatikan, ada di akhir atau di belakang pesan dari Al-Quran. Pesannya ini hanya bisa dipelajari oleh orang-orang yang levelnya adalah ulul albab. Jadi kalau hari ini kita ngumpul, aku tidak tahu, kita pagi ini masuk yang mana? Qiraah, tidak, aku rasa lebih ini. Tilawah, masuk. Tafakur, tadabbur tidak kita nih? Berarti kamu galau-galau ulul albab. Kalau dalam bahasa formal berarti galau-galau kamu doktor. Yang ngajarnya profesor. Nah, oke. Oh ya, oke, baik. Saya berdiri baik ya. Ya, baik. Kita berdiri biar kejinguan di sini seperti apa. Baik. Ah, ya. Sip. Oke. Ah, enggak apa-apa. Sini aja biar tinggi enak nih. Baik, Bapak Ibu, pelan-pelan. Kita hari ini tadabbur. Perhatikan. Tadabbur itu berarti sampai kepada akhir. Rahasia-rahasia di belakang. Jadi kita mau bicara rahasia ini.
rahasia tentang sehat dan sakit dari tinjauan tadabbur Al-Quran. Kita lihat satu nih, orang yang sehat itu salah satu tergambar di Al-Quran di surat Maryam nih. Wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu yauma yub'atsu hayya. Ini diterjemahkan sejahtera. Bahasa Inggrisnya wellness. Bahasa Indonesianya sehat walafiat. Perhatikan, ada sehat tapi tidak afiat. Baru pelajaran berlangsung 5 menit lah tekantuk, berarti tidak walafiat kamu nih. Ulangi ya. Ini kondisinya coba. Ini kan kita tadabbur Quran. Ada semuanya. Apa? Orang yang benar-benar sehat adalah satu, sehat pada waktu dilahirkan. Sejak lahir enak, partesnya normal. Lahir, ini bagaimana Abu Lahab itu. Abu Lahab itu kalau ada, mohon maaf ya, jangan, ini saya tambahkan, ini bonus saja. Kenapa peringatan Maulid itu adalah sunnah, bukan bid'ah, sunnah. Saya bukan ngomongkan dalil yang macam-macam. Setiap hari Senin, hari kelahiran Nabi, siksaan Abu Lahab dikurangi oleh Allah, diringankan. Kenapa? Pada waktu Nabi Muhammad lahir, pembantu Abu Lahab ngomong, wahai Tuan, Aminah melahirkan anak laki-laki. Maka Abu Lahab gembira luar biasa. Kalau begitu engkau kubebaskan. Jadi sampai dia membebaskan budak pada hari kelahiran Nabi Muhammad. Saking gembiranya. Jadi kenapa? Lahirlah seorang anak yang sehat. Betul-betul sehat. Kalau ini digambarkan, ini kisah Nabi Yahya ini. Okay? Lahirlah anak yang sehat. Jadi yang dimaksud sehat adalah kondisi sehat. Mulai dari lahir dia sehat. Sampai dia meninggal. Lihat nih. Yauma yamutu. Pada waktu wafat. Tadi doa sudah disampaikan oleh saudara kita Pak Haji tadi. Pak Haji Abdillah. Ya, itu beliau menyebutkan tadi. Ya, di ujung penghidupan kita. Husnul khotimah dan sebagainya. Kebaikan-kebaikan. Maka itu sehat. Ya, jadi kalau ada wong lahirnya sehat, matinya sehat, berarti di tengah-tengahnya juga sehat. Lebih hebat lagi yang dimaksud sehat adalah yauma yub'atsu hayya, pada waktu nanti di akhirat. Karena banyak orang sehat di dunia, di akhirat kelebu. Nah, ini Masya Allah. Coba perhatikan di akhirat. Walau tara idhil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Betapa dahsyatnya kamu lihat pada hari kiamat nanti orang-orang tertunduk. Tertunduk itu tidak sehat berarti. Tertunduk ketakutan di hadapan Tuhannya. Itu orang-orang yang dulu di dunia merasa sehat, merasa ini, merasa itu, paling hebat dan segala macam, berbuat zolim, tidak pernah tilawah, tidak pernah kiroah, tidak pernah tilawah, tidak pernah tafakkur, tidak pernah tadabbur, atau lebih parah lagi tidak beriman kepada Al-Quran bahkan. Seperti itu. Oke. Nah, jadi ini sehat. Ini sudah kita tahu. Jadi definisi sehat adalah sehat mulai dari lahir, hidup sampai mati, sampai berbangkit di hari kiamat, itu baru sehat. Nah, selesai. Ini tadabbur soalnya gitu. Kalau tidak percaya, kita saksikan kaki di alam kubur. Sehat tak gitu? Ini kan ya. Oke. Yang kedua, sakit fisik. Lawan dari sehat adalah sakit. Lawan dari sehat adalah sakit. Nah, sakit itu ada berapa macam? Satu, sakit fisik. Contoh sakit fisik adalah sakit yang diderita Nabi Ayub. Nabi Ayub itu cuma sakit fisik, tidak sakit yang lainnya. Wa ayyuba idz nada rabbahu. Ingatlah ketika Ayub berdoa kepada Tuhannya. Rabbi inni masaniya dhurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah,
Sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara semua penyayang. Ini Nabi Ayub dalam keadaan sakit fisik. Oke. Ini sakit fisik. Dan ini juga mengajarkan di sini kalau sakit bukan ngerutuk, tapi berdoa. Lihat nih. Ibu-ibu kalau lagi sakit mak mana? Kalau bapak-bapak itu seperti lagunya Meggy Z, daripada sakit hati. Nih, lebih baik sakit gigi. Siapa ngomong nih? Sakit gigi, bini kena marah, anak-anak kena marah. Teko Pak RT nak datang juga dimarah. Jadi intinya banyak orang yang sakit tidak seperti Nabi Ayub. Kita contoh, maka Nabi Muhammad mengajarkan kalau sakit kita berdoa, bukan ngerutuk. Ini hikmahnya, ini tadaburnya. Lanjut, sakit pikiran. Nih, sakit pikiran, perhatikan sakit pikiran. Ada di Al-Quran surat 11 Hud ayat 78. Ini di sini, yang paling ujungnya nih. Alaisa minkum rajulur rasyid. Tidak adakah di antaramu seorang yang berakal, yang masih waras? Karena zaman Nabi Lut orang tidak waras lagi. Sekarang sudah banyak mulai tidak waras. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Ini hari Sabtu tadi aku habis ada acara akad nikah tadi. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Segala sesuatu itu berpasang-pasangan, termasuk lanang betino. Itu pasangan, bukan lanang-lanang, bukan betino. Ma ini hari ada yang namanya kelompok LGBTQ, ada Q-nya tambahnya. Pokoknya itu lanang sama lanang, betino sama betino. Berarti tidak waras. Itu sudah pernah ada zaman Nabi Lut. Itu berarti sakit pikiran. Ada seorang bapak nanya sama saya, Prof, apakah LGBT itu menular? Maka saya bacakan di sini. Tidak nular, tapi tergantung pikiran. Kalau pikiran waras kamu tidak akan kena LGBT. Tapi kalau kamu tidak waras, kamu kena. Dan masih banyak contoh lain, bukan hanya LGBT. Ya, banyak contoh lain yang tidak waras itu banyak. Subhanallah. Oke. Selanjutnya sakit yang paling berat namanya sakit hati. Nih, jelas. Fi qulubihim maradun. Di dalam hati mereka ada penyakit. Apa penyakitnya di sini? Dikasih keterangan. Penyakitnya adalah keraguan. Ya, atau terhadap keyakinan kepada Nabi Muhammad itu lemah. Ya, sehingga ada iri dengki. Perhatikan pelan-pelan. Ini adalah orang munafik. Contohnya orang munafik yang punya penyakit hati. Di dalamnya ragu. Ya. Bahasa Plembangnya agak igi. Supaya kamu tahu nih. Ngaji idak. Kan seperti itu. Apa iyo? Bahwa pemimpin harus Islam. Kamu dibikin ragu kamu. Itu sudah jelas. Pemimpin itu namanya imam. Imam itu mesti baca sholat. Boleh imam itu di depan, boleh di belakang. Kalau di depan berarti dia ngimami sholat. Kalau di belakang dia makmum, tapi namanya imam wong itu kan. Kamu tuh galak tegang nih. Ini yang di belakang ada namanya imam kan. Kalau kamu lagi jadi makmum tapi kan kamu imam dia tetap di belakang kan ini. Kalau yang di depan walaupun namanya Yuwono tapi dia ngimami sholat. Nah itu imam ini. Tapi imam punya. Jadi perhatikan kalimat saya. Jadi banyak yang membuat kita ragu-ragu sekarang ini. Mohon maaf nih. Pernah dengar kisah Nabi Soleh? Silakan baca di Al-Quran. Ini tolong nih. Bapak Ibu pernah tahu dah arti kata subhanallah?
Subhanallah itu adalah di Al-Quran dikatakan subhanallah yang amma yasifun. Ya. Atau ayat yang lebih tegas lagi 116 surat Al-Baqarah. Wa qalu ittakhadallahu walada subhanah ballahu ma fis samawati wa ma fil ard kullu lahu qanitun. Mereka mengatakan Allah punya anak. Subhanallah. Jadi kata-kata subhanallah itu adalah sesuatu yang enggak mungkin bagi Allah. Maksudnya enggak mungkin Allah enggak mungkin punya anak. Punya anak itu kan jelek, berarti kalau Tuhan punya anak itu jelek, nanti dia akan pilih kasih. Jadi segala sesuatu yang jelek itu adalah tidak ada pada Allah. Yang ada adalah pada makhluk. Perhatikan kalimat itu pengertian subhanallah yang betul-betul kita dalami. Jadi makanya Nabi Yunus itu berdoa la ilaha illa anta subhana inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau maha suci yang membangkang atau yang tidak sesuai dengan janji aku. Nabi Yunus itu kesalahannya adalah minggat, disebut di Al-Qur'an minggat. Jadi Nabi Yunus itu udah berdakwah berdakwah terus sudah sepanjang itu, warganya itu udah dengar deh. Akhirnya Nabi Yunus itu rasanya kecewa, wajar manusiawi. Minggat beliau nih. Minggat itu. Maka beliau mengatakan la ilaha illa anta subhanaka iniku pada waktu di dalam perut ikan. Nah ini juga kalau menurut kita seseorang masuk ke perut ikan bisa hidup enggak? Menurut kita tidak, karena mungkin banyak zat-zat di dalam itu. Tapi begitu Nabi Yunus itu berdoa zikir itu la ilaha anta subhanaka, maka perut ikan itu seperti menjadi musola. Santai ini. Jadi kalau lagi kita kesusahan maka doanya la ilaha illa anta subhanaka ini kudu. Nah, tadi kisah Nabi Soleh saya sampaikan, Nabi Soleh ditanya, ya, apa bisa onta lahir dari batu? Kata Nabi Soleh, bisa. Perhatikan. Maka lihat di kisah di Al-Quran. Itu batu mengeluarkan onta. Hadihi naqatullah. Ini onta ini. Jago ini kata Nabi Soleh. Tapi itu adegan Nabi baik jadi adegannya. Tapi keyakinan kita. Jadi contoh. Di mata Allah semuanya itu bisa. Karena terserah Allah. Idza arada syai'an ayakulalahu kun fayakun. Jadi jangan ragu-ragu. Jadi jangan ragu-ragu kita ini. Kata kuncinya jangan ragu-ragu misalnya. Ya, tangan Nabi Muhammad ini bukan keran, tapi suatu saat tangan Nabi Muhammad mengeluarkan air, bukan karena kehendak Nabi Muhammad, tapi kehendak yang punyanya. Terserah Allah. Mau keluar air dari mana kan terserah Allah. Mau ditarik juga terserah Allah. Sampai di surat tadi pagi saya baca. Saya setiap pekan selalu ada membaca ini kita ya, tolong camkan. Setiap pekan bagusnya kita membaca satu adalah surat ini yang surat adalah tabarok. Supaya tabarok nanti jadi kawan di alam kubur. Yang kedua al-mulk atau tabarok ya nama lainnya. Kemudian yang kedua bacalah surat Waqiah. Supaya kita beroleh keberkahan rezeki zahir dan batin kan itu. Bacalah surat Kahfi supaya dapat perlindungan dari Jumat ke Jumat kan seperti itu. Itu 3 surat paling enggak gitu. Kalau ayat yang bacalah kata Rasul setiap malam sebelum tidur bacalah 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Ya, kenapa? Karena kalau dibaca 3 ayat terakhir itu kamu dapat keselamatan, perlindungan dan itu mencukupi di malam itu. Mencukupi kata Rasul dalam tafsirnya para ulama menyebutkan kalau dia wafat malam itu berarti sudah cukup dia. Berarti sudah resmi dia sebagai ahlu surga. Apa sih payahnya kita kan? Cuman baca itu pada waktu menjelang tidur. Kita ini masih ragu-ragu galak. Apa iyo? Kakek jingok bela kalau apa iyo. Ini kan kenapa itu kan? Nah jadi penyakit yang berat itu penyakit hati. Yaitu penyakit hati contohnya adalah orang munafik ragu-ragu sehingga di dalam hatinya ada dengki dan segala macamnya. Dan masih banyak jenis penyakit hati. Dari 3 penyakit tadi, fisik, pikiran,
hati, yang paling berat penyakit hati. Oke, lanjut. Nah, sekarang sembuh dan pengobatan. Perhatikan, ini prinsipnya. Ini prinsip, tolong camkan. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Perhatikan kalimat saya. Yashfin milik Allah. Karena ini ada fahuwa. Marid ini milik kita. Ini dalam hal ini Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim mengatakan kalau sakit itu aku, tapi kalau sembuh adalah Allah. Perhatikan kalimat saya ini. Artinya kalau kita sakit jangan nyalahkan Allah. Nah, itu kira-kira begitu. Kalau kita sakit jangan nyalahkan Allah. Lah demam pula, aku ini ngapolah. Nah, ini bulannya. Ini kalimatnya pendek tapi luar biasa. Silakan baca tafsirnya. Kenapa Nabi Ibrahim ini suruh mengatakan wa idza maridtu, kalau saya sakit, berarti sakit itu adalah masalah kita. Ya. Wa huwa yashfin. Tadi sama dengan Nabi Ayub. Ya. Rabbi inni masaniyadurru, inni masaniyadurru, aku yang ini. Tapi yang sayang engkau, yang menyembuhkan engkau. Ini menyembuhkan adalah Allah. Jadi perhatikan, yang menyembuhkan adalah, ini harus kenceng sekencengan ini. Nah, untuk sembuh kita harus ikhtiar. Tolong camkan. Untuk sembuh kita ikhtiar, ya. Ikhtiar itu mesti di dalam keredoannya Allah. Tolong camkan. Ini kajian-kajian sehat dan sakit ini sebenarnya Pak Haji Bangun ya, ini mestinya 1 semester ini. Tapi tidak apa-apa lah, ini pagi ini kita ya, panjang ini. Ulangi. Sembuh itu hanya milik Allah. Tidak kata milik dokter, tidak ada. Dok, mau kasih nian dok lah sembuh. Oh iya, tenang baik. Kalau ada lagi, sini lagi. Itu seolah-olah dokter tuh melok andil, tidak kata andilnya kita. Sembuh itu milik Allah, perhatikan. Yang kedua, karena itu kalau nak sembuh harus berobat sesuai kendaknya Allah. Sesuai kendaknya Allah. Sekarang pertanyaan ibu-ibu, kendak Allah tahu tidak kita? Tidak tahu kan? Makanya cari tahu ini kehendak Allah. 1, kalau kamu sakit badan, obatnya adalah madu. Tolong camkan pelan-pelan. Nih, ini ada kalimat mana ya? Nih. Syifa'un linnas, benar? Perhatikan kalimatnya. Ini syifa'un linnas, bukan asyifa'u linnas. Perhatikan, ada bedanya dalam bahasa Arab. Makanya kapan-kapan tadabbur ini kan memang pentingnya harus sedikit banyak ngerti bahasa Arab. Syifa'un itu artinya parsial, sebagian. Jadi kalau disebut syifa'un linnas adalah penyembuh bagi sebagian penyakit pada manusia. Penyakit apa? Penyakit fisik. Tapi kalau ini misalnya ini ayat ini turun dengan kata-kata asyifa'u ya, bukan ini kan tanwin ini. Ya, misalnya asyifa'u linnas artinya ini adalah obat untuk seluruh penyakit manusia. Jadi simpulannya, makanya saya bilang nih, obat fisik, penyakit fisik obatnya adalah madu. Oke, ada yang nanya, mana obat-obat yang darah tinggi, obat segala macam itu kan? Nah, itu adalah Al-Quran membuat standar. Standar obat fisik adalah madu. Tolong camkan ini beratnya nih. Jadi standar obat fisik adalah madu. Standar obat fisik adalah madu. Oke. Nah, apa masalahnya sekarang? Kita jengok. Dalam proses pembuatan obat, itu ada namanya cara pembuatan obat yang baik. CPOB. CPOB itu diresmikan oleh BP POM. Kalau untuk obat-obat yang halal BP POM MUI yang lain. Ya, contoh, saya kasih contoh ini. Salah satu obat yang dimiliki oleh Dexamedica yang sini dekat sini. Dexamedica itu direkturnya Muslim loh.
Memang Cina, orang Cina, kawan saya tuh, keislamannya luar biasa beliau. Ya, Pak Gunawan namanya, Haji Gunawan. Ya. Itu beliau anak yang punya apotik Dempo itu masih punya. Jadi ini luar biasa. Jadi salah satu produk, aku bukan jualan ya, tapi ini aku unjuk contoh biar mudah nih. Ada obat namanya Herbacov atau Herbavomit. Herbavomit itu adalah obat emah yang dibuat dari herbal. Dibuat dari apa? Dari ginger, dari zanzabila disebut di Al-Quran. Dalam bahasa Palembangnya adalah jahe. Dibuat dari jahe. Jadi jahe itu adalah obat emah. Kan kamu tidak terbayang, mak manu jahe kan pedas. Untuk obat emah tambah pedas perut. Itu kata kamu. Nih, jadi jahe diambil kemudian diproses di perusahaan Deksa yang ada di Bogor atau di mana, itu dibuat nanomolekul, molekul paling kecil. Dan ternyata itu adalah obat yang manjur tanda kutip untuk ini. Nah, proses pembuatannya itu sangat canggih dan semua prosesnya itu diteliti halal. Nah, itu cara pembuatan obat yang baik namanya, paham? Cara pembuatan obat yang baik. Itu sebenarnya mencontoh lebah. Perhatikan. Lebah terbang ke kembang ini kan. Ngerusak kembang enggak? Enggak, pelan-pelan, enggak cak helikopter nyampak kan ini. Set dimbeknya. Nah, rusak enggak kembangnya? Bahkan kembangnya ini bisa kawin kan gara-gara lebah ini pindah-pindahin tadi. Oke, itu udah manfaat untuk kembang. Jadi kembangnya juga, makasih cek lah sudah mengenalkan aku sama tetangga sebelah. Paham ya? Oke, itu lebah ini prosesnya. Kemudian yang habis nyecep sari bunga itu tadi, dia pergi ke rumahnya. Ini ada diceritakan di sini. Pergi ke rumahnya, ke sarang maksudnya. Di sarang dia nempelkan di situ getah yang di itunya namanya royal jelly. Woi, luar biasa. Royal itu artinya queen, ratu. Jadi ini jelly milik ratu, tidak sembarangan. Bukan milik ibu-ibu dari daerah Borang sana. Ratunya ini luar biasa, betul-betul. Makanya itu royal jelly, itu belum madunya, itu baru royal jelly-nya. Madunya namanya honey, kan gitu. Terus buat madu pula. Makanya an-nahl ini, lebah ini memproduksi obat yang dibuat ini sangat hebat. Produksinya tidak merusak lingkungan, bahkan bermanfaat untuk lingkungan. Hasilnya luar biasa. Dan ini standar obat untuk fisik. Jadi seluruh obat mestinya disandarkan pada ini. Jadi tolong camkan, bukannya madu satu-satunya obat, tapi maksudnya seluruh obat fisik ini mestinya nyontoh madu. Dalam hal proses pembuatannya, kehalalannya, kebagusannya, dampaknya dan sebagainya. Paham ya? Ini pengobatan ini. Jadi kalau nak berobat harus itu. Oke, satu. Kalau dikasih obat oleh dokter, saya kasih contoh mudah lah ya. Ini kalau udah banyak yang sepuh-sepuh ini kan pasti ada keluhan-keluhan di darah tinggi, di masalah penyakit jantung segala macam itu. Ada sebagian obat namanya obat pengencer darah. Obat pengencer darah itu yang beredar di kita termasuk di Palembang ada 2 macam. Nanti di rumah sakit kita Rashid Pak Rudi itu tolong dilihat tuh, diaudit betul juga. Lagi waktu itu saya di Pusri juga saya audit. Saya kasih keterangan tadi Pak Haji Bangun ngomongkan saya di Pusri, saya tidak di Pusri lagi. Supaya tahu baik kalau yang mengklaim itu tidak katik lagi, aku sudah mundur dari sana bulan Mei kemarin. Jadi waktu saya di sana itu saya lihat obat pengencer darah ada 2 macam. Satu yang dari babi, satu yang dari sapi. Nah, sudah pakai cara ini kan? Kalau cara ini kan lebah harus halal. Berarti kita pakai yang dari sapi. Jangan yang dari babi. Itu juga tergantung dokternya. Kalau dokternya yang tidak peduli, dokternya tidak kenal masjid, dokternya tidak kenal Islam, dokternya apa kata dokter? Wah, biasa-biasa wae lah Bu. Ini kan itulah gitu. Kalau dokternya ini pasti takut dia memasukkan sesuatu yang haram. Nah, kalau rumah sakit gitu kan rumah sakit milik kita, hak kita nak ngapengan. Jadi intinya ini obat ini. Ini tadabbur itu begini. Tadabbur itu sampai kepada hikmahnya dan kita laksanakan. Jadi kalau orang sudah tadabbur itu baca, dimengerti, disadari, dilakukan, itu tadabbur. Ulangi. Baca, dimengerti, disadari, dilakukan. Karena kalau cuma baca, ngerti, masih tidak sadar juga nih. Cek,
pengajian tuh bagus. Iya ngerti aku. Payu kita pengajian, rasanya belum tergerak, belum sadar. Jadi sadar ini butuh. Sudah sadar tapi payu kita lakukan. Aku ini sadar sebenarnya, cuman, masih ada cuman sudah. Berarti belum gerak nih. Jadi dibaca, dimengerti, disadari, dilakukan. Itu baru tadabbur. Oke, ringkas ini. Jadi yang kedua, penyakit Penyakit untuk pikiran dan hati tadi, obat standarnya adalah Al-Quran. Sudah selesai. Nama lain Al-Fatihah adalah syifa. Obat, asyifa bahkan disebut. Jadi obat galau-galau sampai disebut. Ya, ini ada kisah seorang sahabat Nabi menjampi orang yang kena racun ular. Orang digigit ular, demam, dibacakan Fatihah sembuh. Bukan sembuh karena Fatihahnya, tapi karena kita membaca Fatihah, Allah redho. Fatihah itu adalah pembuka, arti Al-Fatihah. Maka Fatihah itu kan pakai bukan Fatihah, tapi kata-kata al artinya keseluruhan. Jadi Al-Fatihah adalah membuka keseluruhan. Ada dua yang dibuka. Satu adalah keseluruhan Al-Quran dibuka dengan Al-Fatihah. Makanya kalau ada orang yasinan itu pertama dibaca Fatihah dulu. Itu kan untuk membuka Yasin, buka dulu Fatihah. Saya kalau malam Jumat memimpin bacaan surat Kahfi, saya baca dulu Fatihah. Mari jamaah kita baca suratul Fatihah, baru setelah itu kita baca surat Kahfi. Pokoknya apa-apa baca surat Al-Fatihah. Sebelum menyunat anak ini, mari kita baca Al-Fatihah. Jadi habis itu kita sunat. Pendek kata mulai. Yang kedua, Al-Fatihah adalah membuka pintu keberkahan. Semua keberkahan itu dibuka dengan Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah boleh dibaca di mana saja, kapan saja, ibaratnya itu kan. Ini karena dia adalah membuka semuanya itu tadi. Oke, ulangi. Ini ya. Jadi obat ini adalah Al-Quran. Kemudian doa-doa dari Rasul. Inilah kalau kita melakukan 4 ini, madu, Quran, ya, terus dibaca-baca di jampi-jampi dari Al-Quran, silahkan baca. Kemudian doa-doa dari Rasul, maka syifanya adalah milik Allah. Tapi kita sudah benar. Ada pertanyaan, mana kalau tidak sembuh? Maka Rasul bersabda, ada dua. Kalau orang sudah melakukan ini tidak sembuh, berarti kehendak Allah adalah memang ada 2 macam. Satu, orang itu disembuhkan, ya, dan itu baik untuknya. Perhatikan kalimat saya. Orang ini disembuhkan dan baik untuknya. Jadi habis sembuh dia sadar, dia alim. Nah yang kedua, atau dia wafat, dan wafat ini adalah baik untuknya. Mengakhiri penderitaannya dan dia memang sudah dinanti-nanti di akhirat. Kira-kira begitu, untuk dimuliakan. Jadi selesai sudah. Masbullah, masalah buat lo kan, enggak ada kan? Udah selesai nih. Jadi jangan ribut-ribut. Jadi ketika kita udah berusaha gini, keluarga kita meninggal, ya sudah, berarti terbaik untuk dia. Untuk terbaik untuk dia. Kalau sembuh, berarti ini tanda-tanda bakal jadi wong hebat ini kan, kira-kira gitu kan? Kalau kita ini kan sekarang tidak minta sembuh tapi masih nak nyusahkan ini. Banyak wong yang sakit lagi nyusahkan banyak nih. Oke. Selanjutnya, bagaimanapun juga tadabbur Al-Qur'an itu tetap digabungkan karena di Al-Qur'an ada tafsir Qur'an bil Qur'an, ada tafsir Qur'an bil sunnah atau bil hadis. Jadi tafsir Qur'an ada juga yang berdasarkan hadis. Maka kita lihat apa yang terjadi dari sunnah Nabi. Pertama, Nabi sangat jarang sakit. Saya kasih kata-kata sangat. Bahasa Inggrisnya rarely. Sangat jarang sakit. Jadi tidak gampang sakit. Jadi mohon maaf, kalau kita wong Islam, apalagi ustadz-ustadzah, sakit-sakitan, ini ada yang salah berarti. Nian ini, aku nian ini. Nian ini. Jaminannya kan Rasul. Ini ayahanda. Tadi turun sini Haji Bangun sudah megang-meganginya, tapi beliau masih laju jalan ini. Aku nak hati-hati nih tanggo ini. Kira-kira itu, subhanallah. Jadi ulangi ya. Rasul sangat jarang sakit. Ini hampir tidak pernah sakit. Yang kedua, perhatikan nih. Rasul bisa terkena racun. Bahasa mudahnya bisa diracuni. Jadi kalau ada berita pesantren ini keracunan, biasa baik Rasul baik keracunan nih.
Ini supaya kita ini jelas gitu. Jadi jangan berpikir aneh-aneh. Terus kiai itu kena santet. Biasa bae sih Rasul kena santet juga. Sahih hadisnya. Ini. Maka waktu Rasul kena santet ini, Rasul membaca Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Subhanallah. Itu baik. Ya, jadi ini jangan anggap Nabi itu waduh nggak kena apa-apa gitu. Biasa, ya bisa kena racun, bisa kena sihir atau santet. Oke. Kemudian nih Rasul itu paling menjaga toharoh. Disebut sebagai sunnah Rasul, yaitu potong kuku, membersihkan tangan, merapikan rambut dan sebagainya, berpakaian yang bagus, bahasa keren, bahasa kedokterannya personal hygiene. Kemudian Rasul juga senang lingkungannya bersih, tempat tinggalnya bersih Rasul itu, masjidnya bersih, tempat mana-mana bersih, maka itu sanitasi. Ini dari Rasul. Ini unsur-unsur yang berhubungan dengan sehat. Kita tadabbur nih. Oke. Kemudian Rasul memulai harinya dengan tahajud. Itu baru sehat. Di surat nomor 76 ayat 26. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Dan di malam hari kamu tahajud dan memuji Allah, bertasbih. Di malam yang demikian panjang. Jadi bukan malam panjang itu diisi dengan yang macam-macam, tapi malam panjang diisi dengan tahajud. Ini menunjukkan bahwa kita bertahajud. Ini oke. Itu sehat. Jadi orang tahajud sehat. Ada yang nanya aku, Prof, apa jaminannya tahajud itu sehat? Mau saya tunjukkan? Ayo. 1. Orang tahajud itu, orang yang tahajud itu pasti atas driven by himself. Pasti atas kemauannya sendiri. Tidak mungkin orang tahajud itu diiming-imingi. Kaget tahajud, kaget kamu akan dapat bonus, kaget dinjuk duit langsung berapa ribu. Tidak katik. Orang tahajud itu sulit kalau nggak mau bangun. Cuman satu alasannya, saya setiap mau tahajud saya baca surat Mudassir. Salah satu ayatnya bunyi wali rabbika fasbir, dan hendaklah kamu kalau mau ketemu Tuhanmu sabarlah. Aku nak sabar. Kenapa nak sabar aku nak ketemu Tuhanku? Karena begitu bangun tadi malam jam 3 bunyi berdering jam beker itu. Aku tahu karena aku yang nyetel kan ini. Jam 3 ku ambek beker, ku matikan lagi. Tidur lagi aku. Terus aku teringat, wali rabbika fasbir. Duduk aku akhirnya. Sabarlah kalau nak ketemu Tuhanmu, nak ketemu gubernur, ngantri. Aku kemarin nak ketemu wali kota, ngantri 3 jam. Janjinya jam 11. Aku telepon oleh protokol. Prof, Pak Wali bisa ditemui jam 11. Oke. 11 kurang 10 aku lah datang kan, menghormati. Jangan sampai aku datang jam 11, Pak Wali datang jam 11 kurang kan. Rupanya sampai jam 12 menjelang Jumatan adalah aku khotib. Aku gagalkan. Tak jadi aku tak baca khotib. Aku lagi nunggu Pak Wali. Jam 12 belum datang, akhirnya saya sholat. Balik lagi belum datang juga sampai jam-jam 2. Baru aku ketemu. Mohon maaf, nak ketemu Pak Wali 3 jam aku sabar. Mana nak ketemu Allah? Ini galak tak sabar. Malah ditanya, Pak ngapola sholat? Kami nak bercepat, padahal ada jamaah di situ kan ada nih. Ada masjid, azan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, sudah. Kemudian Allahu Akbar, la ilaha illallah. Habis itu kan sholat sunnah. Ada wong datang, langsung sholat. Habis itu pergi. Nak pergi itu. Ada ku tanya, nak kemana? Kan belum qomat. Kami nak bercepat, ya ini. Ada kalau taraweh ibu-ibu. Di sana bubar jam 8:15. Nah ini cocokan aku orang ini. Di situ jam 9. Masjid Agung 9:30. Makanya lewat baik. Nah ngomong pula sama anak-anaknya. Anak kan belum selesaikan Masjid Agung kan. Kita sudah nak. Ini nak bergancang kamu ini. Paham ya? Oke, jadi ini ya. Dimulai dari tahajud.
Kemudian sampai aktivitas Rasul sampai tidur itu semua aktivitas yang sehat, aktivitas yang sehat. Oke. Kemudian silahkan baca. Kemudian ini Rasul makan kebiasaannya halalan, thayyiban, mubarakan. Oke. Itu kebiasaan Rasul makan itu. Contoh, Rasul kalau nggak ada makanan yang begini lebih baik puasa, kan gara-gara begitu. Itu caranya. Ya standar Rasul sama standar kita kira-kira sama baik, cuman berbeda jenis makanannya. Ya, kalau Rasul kan makanan pokoknya adalah, misalnya contoh, kalau makanan lauknya daging kambing, minumannya susu, itu biasa standar di sana. Kalau kita di sini kan standarnya adalah daging tempe. Daging juga tapi tempe. Daging tempenya kan, ditambah minumnya banyu bening, bukan banyu putih ya, banyu putih itu susu ya, banyu bening, ya gitu ya, kira-kira itulah standar kita. Tidak apa-apa, tapi yang penting halalan, thayyiban, mubarakan. Oke, sehat. Selanjutnya adalah sehat akal dan hati tampak dari akhlak mulia. Rasul akhlaknya paling mulia. Kemudian sehat pekerjaan atau okupasi, ma'isyah atau job. Ini Rasul itu orang yang bukan berdiam. Rasul itu seorang pedagang. Kemudian jadi sempat memimpin perusahaannya Khadijah juga dan seterusnya. Mengelola dan sebagainya. Jadi pendek kata Rasul juga Aisyah. Kemudian Rasul dakwahnya tuh, tarbiyahnya dengan etos, dengan semangat sampai level jihad. Jadi Bapak Ibu ini yang ada yang datang dari jauh-jauh juga ada. Nah, itu kan jihad kira-kira. Dalam hari Sabtu ini luar biasa, nak berjihad gitu untuk datang ke sini ini. Banyak kondangan, banyak apa segala macam gitu kan. Nak ngatur waktu. Bagi kondangan sebentar baik gitu. Ini juga ada. Jadi ini jihad namanya. Oke. Kemudian kesehatan sosial nih. Keluarga Rasul itu disebut baiti jannati. Ya, jangan sampai baiti nari. Rumahku nerakaku, kacau cek ini. Subhanallah. Ini baiti jannati. Ya. Kemudian masyarakatnya juga akor. Ini subhanallah. Kalau kita dalam kompleks ini ada kita ayahanda kita yang membina mendirikan yayasan ini sama ibunda. Ini lihat nih. Di sini ada tulisannya Yayasan Dakwah Pendidikan Al-Furqan. Ini kan masyarakat namanya. Komunitas ini sudah mendirikan. Kalau banyak komunitas mah ini sehat galau negeri ini. Cuma kan jarang kok komunitas. Saya punya komunitas, yayasan kami namanya Yayasan Rahmat Semesta Alam yang mendirikan sekolah alam tuh. Aku singkat Yarham nih. Nah, Yarham artinya menyayangi. Memang sayang galau nih. Ya, jadi intinya ada sano, ada ini, ada mano itu kumpul. Ini masyarakatnya sehat. Kemudian negara dan hubungan internasional jadi sehat. Rasul udah ngasih contoh. Kemudian lagi dari sunnah Rasul ini, kalau kita tertimpa musibah, penyakit atau yang segala macam berarti digugurkan dosa. Ini dalam hadis seperti daun digugurkan dari ini. Jadi kalau ada pohon yang menggugurkan daunnya, cobalah kita merenung. Inilah gugurnya dosa kalau kita ketimpa musibah. Musibah apa? Bukan hanya sakit ya. Bahkan dikatakan kesusahan, keletihan, kecemasan, kesedihan karena mukmin ya, syaratnya mukmin, bukannya kafir. Kalau kafir kata urusannya nih. Jadi kesusahan orang mukmin itu adalah luar biasa. Ini adalah penghapus, bahkan sampai dikatakan dalam hadis yang lain ya di sini ya. Ini agar kelak berjumpa Allah sudah beres. Jadi kalau kita ini hidup nih banyak kesusahan, itu ngomong. Jadi ibu-ibu, terutama ibu-ibu kan harus lebih sabar lagi. Memang ibu-ibu kan sabar. Ngomong sama lakinya. Cak yang di Pal TV itu ya. Kan ini kan. Abah nih lainnya dulu waktu masih pacaran. Ke benteng Kota Besar beli mie tek-tek. Lagi ini. Terus kata lakinya dengan enteng jawab, Mek tahu dak? Kalau jodoh dak kemana? Ini jawaban laki, cerdasnya jawabannya. Yang meknya, yang ibunya tuh, iya juga ya. Maksudnya kalau sudah berjodoh itu dak kemana-mana lagi di rumah itulah. Kira-kira itu bahasa mudahnya artinya, perhatikan nih kalimatnya. Jadi kesusahan kita ini, ibu-ibu kesusahan mendidik anak segala macam itu bersih. Pada waktu nanti ngadep Allah sudah bersih sudah. Kesalahannya sudah dihapuskan. Sama kita. Jadi laki-laki jangan kita mau leha-leha. Ini ayahanda mendirikan Al-Furqan. Saya kan tahu nih sejarahnya ini. Karena di awal-awal dulu saya ingat dulu beliau mengontak Ustadz Kiai Haji Tolaat Wafa Ahmad.
Ustadz Tolaat itu tanda kutip itu guru ngaji saya, salah satu guru ngaji saya. Beliau ngomong, Yuwono kamu pergilah ke sana Al-Furqon. Saya mau pergi ke sini, kemudian saya dipanggil sekolah ke Jakarta, maka saya terus kemudian sekolah. Kan tidak jadi ke sini. Akhirnya balik lagi kan ketemu juga ke sini kan. Kalau sekarang aku tidak kasih alasan lagi dipanggil beliau ini, bisa tidak ngisi pengajian? Bisa kan dulu. Pokoknya yang lain ku geser dulu kan. Jadi intinya seperti itu ya. Jadi ulangi, kesusahan-kesusahan kita itu adalah bukan hanya penghapus, tapi nanti kelak di akhirat tidak bawa apa lagi kecuali kebaikan. Ya, nih perhatikan, tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Allah menurunkan pula obatnya, kecuali sakit tua. Sudah selesai. Jadi nak usah ada bolak-balik nak pergi kemana? Skincare. Nak ngapa? Supaya glowing. Supaya muda, sudahlah. Ya jingok-jingok umur, tidak apa-apa. Glowing untuk level nyai, glowing untuk level mak-mak gitu kan. Kira itu, bapak-bapak ini ada video dikirim. Ini guyon tapi ini kenapa? Ada saya dikirim ayam jagok berkokok. Ayam jagok kan wong lanang sih, tapi jagok ini lah tua, jadi berkokok. Habis bekokok itu nyampak dia. Nah itu ditulis oleh yang ngirim, tua caro tua. Jadi kalau tua tidak usah nak bekokok nak apa caro tua je. Karena penyakit tua tidak kate obatnya. Subhanallah. Salah seorang kepala daerah ketemu saya, nanya dia, Anda siapa ya? Wih, aku bilang tuh, nomor telepon aku baik, bapak minta nih. Tidak kan ada bapak lupa sama aku ini. Lupa nih, wajar lah tua. Tua cara tua. Ya. Jadi kemudian ini minta kesembuhan itu hanya kepada Allah. Minta berkah, perlindungan, ya, petunjuk dan pertolongan juga hanya kepada. Ini penting banget, ini penting. Mintanya. Kalau soal ikhtiarnya kita, mohon maaf, saya pernah waktu istri saya hamil 6 bulan ya, besar 6 bulan atau 7 bulan itu, saya ketemu sama Kiai Haji Rahmat Abdullah almarhum. Beliau orang alim beliau. Pas ada pertemuan, ada pengajian, beliau mau ngisi. Beliau datang duluan. Saya sama istri datang duluan. Jadi kami bertiga baru. Sampai di situ kesempatan saya deketi. Kiai, ajengan kan orang Sunda dipanggil ajengan. Ajengan. Ini istri saya. Ya. Ini sedang hamil, tolong ajengan doakan. Nah, gitu ya. Itu boleh. Mintanya aku sama Allah, tapi yang didoakan dari ini. Contoh lagi nih, ini mudah nih. Bapak Ibu, kalau kita mengakekah anak atau cucu, itu pada waktu akekah itu masukkan madu atau kurma. Bagusnya sih kurma, karena Rasul melakukan itu. Namanya tahnik. Itu Rasul ngunyah kurma, kemudian kurmanya sudah lembut itu sudah jadi cairan, taruh di tangan ini, kemudian dimasukkan ke langit-langit si bayi tadi. Bayi itu pasti nyecep pasti. Sambil diraba langit-langitnya. Ada 2 fungsinya. Fungsi pertama secara medis menguatkan rongga mulut. Fungsi secara non medisnya adalah mempasehkan anak itu. Maka yang ngunyah ini mesti adalah orang yang alim. Ya, orang alim tapi ingat-ingat jangan ngerokok dulu, ngunyah, kaget kata bayi, bau rokok. Paham ya? Perhatikan, makonyo tadi yang ngunyah Nabi Muhammad. Saya sering beberapa tempat bukan ini nama. Jadi intinya gini, kalau ada wong melahiran, kemudian saya lagi ngisi pengajian di situ, mungkin ini bapak ini rasa aku dak baca Quran atau segala macam apa. Jadi dia nyuruh saya untuk ini. Jadi kira-kira itu macam di sini udah jelas nih. Ayahanda kita ini kan kakek ini. Jadi kalau nanti misalnya bangsa anggaplah Pak Rudi kurang alim misalnya ini, maka yang ngunyah adalah ayahanda. Ini. Nah masukkan ke ini mungkin katik bayi lagi ya. Misalnya ada bayi masukkan ke situ. Nah itu kira-kira. Itu benar. Itu adalah
cara minta tolong hanya kepada Allah, tapi bolehlah kita berikhtiar dengan berbagai hal. Sudah dicontohkan Rasul. Dan terakhir, sehat adalah tidak sakit. Ada apa? Sehat badan, sehat pikiran tadi sudah. Sehat pekerjaan ini segala macam ada terbentuk dari sehat yang 3 ini. Kemudian sehat badan adalah fungsi tubuh dalam rentang normal. Perhatikan, fungsi tubuh dalam rentang normal. Contoh, normalnya gula darah itu sampai 180. Jadi kalau kamu gula darah kamu 170, 180 biasa baik, tidak usah ribut-ribut. Normalnya kolesterol sampai 200, katakanlah 250. Ya sudah, di pucuk 250 baru kamu ribut-ribut. Kan gitu. Normalnya asam urat adalah di bawah angka 7. Jadi kalaupun naik-naik sedikit di bawah masih 7, tidak apa-apa. Mak itu baik, ini kan gelisah dikit. Berapa asam urat? Dari 2 naik jadi 3. Wah, bingsal mikirnya. Mati mikir bingsal tadi ini. Ini banyak, ada rentang, ini ada rentang. Ginjal ini akan tetap normal setelah hilang 75%. Ginjal ada 2, 1, 2. 1, 2. Jadi masing-masing 50% kan berarti? Jadi orang yang gagal ginjal di rumah sakit itu karena sudah rusak dua-duanya. Yang satu rusak total, yang satu lagi rusak separuh. Maka tinggal sisa 25%. Jadi begitu, sebelum rentang itu ada, ya tenang baik. Subhanallah. Ini sakit fisik. Kemudian yang kedua, ini sehat pikiran adalah mampu berpikir waras, runut, sistematis atau tertib, kemudian kritis sampai pada simpulan, itu baru waras. Sekarang aku tanya Bapak Ibu, pengajian sudah sekitar setengah jam ini, ada simpulan enggak? Nah, berarti waras ini. Berarti apa pikirannya sehat ini kan? Tapi kalau caknya katik simpulan pengajian ini, nah hati-hatilah, berarti kamu ada sakit pikiran. Oke. Kemudian sehat hati adalah, lihat nih. Ya. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Peka. Peka ya, bukan peka. Peka. Enggak pakai ka. Peka. Sensitif. Gampang tersentuh. Enggak baca. Aku enggak baca nyingok kamu tuh nangis. Itu sensitif. Kemudian lembut, belas kasihan dan mudah sadar. Jadi mudah sadar karena di Al-Qur'an tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw asyaddu qaswah. Kemudian hati kamu mengeras lebih keras dari batu. Tidak sadar-sadar, itu kisah tentang orang Yahudi. Tidak sadar-sadar diomong. Banyak kan gitu, tidak jero-jero, tidak sadar-sadar nih. Banyak gitu nih. Contoh sekarang, hentikanlah ini. Terakhir ini sekarang kita lagi rame-rame dihujat tentang politik identitas. Jadi supaya kita tidak punya identitas, maka mohon maaf ya. Kamu kan kemarin ada meninggal siapa tuh? Cahyokumolo. Kamu bingung kan nyari datanya, muslim atau bukan? Karena sekarang ini para pejabat segala macam di Indonesia itu tidak memunculkan identitas. Perhatikan kalimatnya, kan bingung itu. Padahal identitas itu perlu. Karena kalau dia laki-laki, macam kemarin kan kita, ayahanda kan kita, lawyer kita wafat kan, Haji Junaidi kan. Itu kan saya ikut nyolatkan, ikut di situ. Kita nyolatkan beliau itu kan berdirinya jelas. Ini saya berdiri, ini adalah imamnya ya, ini imamnya berdiri. Di sini adalah mayit itu sejajar dengan dadanya karena dia laki-laki. Tapi kalau perempuan saya harus sejajar dengan pinggulnya. Mesti jelas jenis kelaminnya. Jangan ngomong ini apa? LGBT. Nggak jelas. Ini muslim atau bukan muslim? Nggak jelas. Ya, nggak jelas. Mesti jelas. Sekarang kalau sudah meninggal sama itu untuk apa? Jadi mohon maaf, saya sampai kemarin penasaran, saya nggak ada menteri, kan menteri orang besar ini meninggal, saya nggak ngucap innalillahi karena saya nggak tahu apa agamanya. Baru kemudian ternyata diberangkatkan setelah disolatkan di sini, baru saya ucapkan innalillahi. Tapi kan itu membuat kita ini doa terlambat, jadi gara-gara ini sudah terlambat bingsal dulu kan gitu kan ini. Kamu galak mak itu ini. Siapa yang meninggal itu? Nggak tahulah agamanya apa, nama mana gitu. Padahal begitu tahu kita langsung innalillah Allahumma firlahu. Keren. Udah itu nyampe. Itu pentingnya. Jadi sudah-sudahlah kita ini masalah ini hati ini harus
cepat sadar. Ini banyak sadar sekarang ini. Malah sekarang contoh, sudah sadarlah. Mohon maaf nih, secara ilmiah sudah saya boleh buktikan. Saya udah debat, udah diskusi sama Menteri Kesehatan. Covid tidak katik lagi. Gara-gara itu. Nah tapi sekarang ini masih katanya gelombang ini gelombang apa dia cek. Ini itu gelombang radio. Ramona FM, jangan berenggut di sini baik. Jadi saya dulu pernah nyiarkan di situ kan, jadi hafal. Nah jadi ingat ya, cepat sadar, bercahaya. Hati itu cenderung pada kebaikan, bercahaya. Ada apa? Pengajian. Tadi dikirim pada saya, Prof jangan lupa hari ini pengajian. Gambar belakangnya, aku tadi agak ketakut nih waktu turun sini. Bener dak? Tapi kujingu ada gambar aku. Ini pecah pengantenan. Ini saking baiknya gitu, sambutannya juga gitu. Ndak kado ada undangan mak ini kita ndak datang, malah datang ke tempat yang kumuh-kumuh, yang apa, yang sembunyi-sembunyi, transaksi narkoba kan gitu. Karena hati ndak bercahaya. Kalau bercahaya itu cenderung kepada yang baik-baik gitu, selesai. Hampir terakhir, kaidah sehat dan sakit itu dari Allah untuk menguji kita. Perhatikan, sampai batas tertentu terserah Allah. Terserah Allah. Oke, tolong camkan. Kemudian lagi, orang yang sehat berarti status daya tahan tubuhnya atau manaahnya atau imunitas tinggi dibanding potensi penyakit. Perhatikan, potensi penyakit. Jadi kalau Bapak Ibu punya darah tinggi itu bukan penyakit, baru potensi penyakit. Kalau darah tingginya naik itu baru namanya penyakit. Paham? Bapak Ibu punya kencing manis itu bukan penyakit. Tolong hari ini saya ajarkan ini. Bapak Ibu punya punya kencing manis itu bukan penyakit, baru potensi penyakit. Tapi begitu nanti naik gula darahnya di atas 180 baru itu namanya penyakit kan gitu. Kita ini kan tidak, baru potensi sudah bingung, sudah pusing. Saya punya pimpinan waktu di Pusri, masih hidup sekarang. Usianya juga sama lah dengan ayahanda itu. Itu kena kencing manis sejak usia 37 tahun. Nah sekarang udah umur 80, udah 50 tahun lah dia kena kencing manis. Tapi makan masih lahap, berkarya, nulis buku segala macam, masih ngurus perusahaan. Ya kenapa dia bilang, ya saya kencing manis, tapi kalau lagi kambuh baru ada penyakit. Tapi kalau enggak ya biasa aja gitu. Minum obat tetap minum obat, olahraga tetap olahraga, makan tetap makan, kan itu. Nah ini kita ini kan tidak dipikirkan, aku ini ada darah tinggi, ada kencing manis, ada caknya jantung, ada ini, apa mati baik, jangan. Nah itu karena kamu pikirkan ya. Nah karena itu imunitas, ini saya selalu ngomong terus nih, imunitas dijaga untuk dengan kuat, cukup tidur 6 jam, 8 jam, enakkan makan, bergerak mulai dari subuh, pikiran positif ya. Dan paling ujungnya penyebab penyakit ini sesuai dengan tadi sudah saya sampaikan. Kemudian penyakit fisik bisa disebabkan infeksi dan bukan infeksi, contohnya genetik dan gaya hidup. Ya, penyakit pikiran disebabkan karena kita tidak mau belajar, malas belajar atau salah paham. Jadi penyakit pikiran itu terjadi kalau kita tidak mau belajar atau malas belajar atau salah paham. Oke. Kemudian penyakit hati disebabkan karena tidak beriman. Jadi semua orang tidak beriman adalah orang yang sakit hatinya. Itu sudah selesai. Kemudian memilih bersikap fasik atau nifak atau zolim atau tidak atau kurang zikir, nggak ada zikir. Al-Quran mengatakan zikir ini obat hati yang paling kenceng nih. Kemudian sombong, tidak mau sujud pada Allah. Inilah orang yang penyakit hati. Dan kesimpulannya lihat nih ya, mendiagnosis penyakit ini mudah sebenarnya. Ya, kerusakan dan kelainan pada fungsi tubuh dipelajari dalam ilmu kedokteran ini kalau sakit fisik. Jadi orang didiagnosis gagal ginjal karena tadi rusak 75%. Kemudian kalau orang penyakit pikiran, penyakit hati ini lebih lama. Ini karena kebodohan pikiran segala macam ini diketahui orang banyak. Sakit apa pikiran dan hati ini diketahui orang banyak. Biasanya orang yang pikirannya aneh-aneh kan diketahui orang banyak. Ini ada enggak di Indonesia ini banyak ngomong aneh-aneh ya? Yang di TV-TV itu kan? Ada. Nah itu sakit pikiran dan hati. Kita orang lain banyak. Contoh yang paling mudah SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Itu sakit itu. Ngapa cek mamang itu demam?
Kenapa? Tetangganya beli sepeda. Nah, itu sakit juga. Kita tahu tuh. Kemudian ya sembuhan tadi dari Allah, kita berikhtiar, sudah saya sampaikan. Lihat nih, ikhtiar untuk sembuh satu, obat fisik tadi madu atau setara madu. Obat hati dan pikiran adalah Al-Quran dan kalimat yang merujuk pada Al-Quran. Kemudian kita beriman, perhatikan, karena kesembuhan dari Allah maka kita iman kepada Allah, berdoa, sholat dan bersikap sabar. Wasta'inu bis-sabri washolat, itu rumusnya. Kemudian sakit tidak berhubungan langsung atau menjadi penyebab kematian, karena orang sehat pun sewaktu-waktu bisa mati, tapi kematian pasti disebabkan oleh ajal. Jadi jangan ketika kita jenguk orang sakit, cek, bacanya kamu anak mati, tambah dia sedih kan. Malah dikasih tahu, cek, sakit tidak berhubungan dengan kematian. Kemarin kawan kita yang sehat itu mati dia kan. Jadi sakit ini adalah, kamu sebutkan, ujian Allah supaya kamu tuh sadar. Itu malah bagus gitu. Kalau aku lah sadar mak mano, ya terserah Allah. Apakah kaki nak disembuhkan apa nak dimatikan? Namanya baru deh. Jangan ngomong mak itu nih, jangan apa disembuhkan dimatikan. Dia sedih lagi gara-gara terserah Allah ya. Terakhir, terima kasih. Terima kasih Profesor Dr. Yuwono yang telah memberikan banyak ilmu kepada kita. Yang pertama tadi kita mendapat ilmu pengetahuan yang sangat dalam tentang bagaimana kita memiliki kesadaran hati dan bagaimana kita supaya bersedia bersabar. Karena dari yang tadi itu ibu-ibu lebih banyak mengetahui apa? Pasti di antara kita ini masing-masing memiliki kesimpulan sendiri-sendiri. Kalau saya lihat tadi itu hati, pelihara hati. Karena dengan hati inilah kita bisa seluruhnya untuk membentengi diri terhadap penyakit. Jadi sangat banyak yang disebabkan oleh hati. Tadi ada iri, dengki yang sehari-hari kita temui di masyarakat. Jadi kita mengetahui ilmu pengetahuan yang sangat dalam dengan tadabbur Al-Quran. Lalu kemudian setelah itu, ini kesimpulan sementara, perlu kesadaran untuk bersabar. Ini yang terkadang kita, kata Pak Prof tadi itu, Aice, tunggu dulu. Nah, itu saya mendapat kalimat baru ini sekarang, Cek. Walaupun itu sudah biasa ya, tapi menarik juga itu untuk disampaikan dalam, kalau kita menjadi pembawa acara atau pembawa materi. Jadi perlu sabar dalam kehidupan ini, bahwa ujian itu selalu akan hadir. Pasti ada orang yang tidak suka dengan orang lain, atau orang lain itu sudah kita baiki lalu kemudian berbalik tidak baik dengan kita, kan begitu. Nah, itu paling singkat itu. Aku udah memberikan sedekah sama dia, sedikit pun tak dihargainya aku. Ya, itu biasa itu. Memang seperti itulah. Jangankan orang lain akan menjadi ujian bagi kita, diri sendiri pun akan menjadi ujian kepada kita. Kita ini seringkali, wah, aku ini gagah, itu ujian itu. Padahal gagah dan sombong itu adalah pakaian Allah. Lalu kemudian ada lagi satu lagi, identitas diri. Ini saya mau berdiri kalau identitas diri. Banyak sekali orang yang tidak bersedia menyatakan dia seolah-olah sudah berhijrah. Takut dikatakan alim. Tunggu dulu aja, kaget. Kita masih ini, masih itu, masih. Ia takut sekali padahal dia muslim. Berbicara tentang Islam dia tidak suka, padahal dia muslim. Itu terjadi, mungkin tidak di sini ya, di tempat lain. Tapi itu terjadi. Jadi tunjukkan identitasmu. Saya juga kemarin ragu-ragu juga, gimana nih?
memang pernah ingat bahwa Cahyokumolo itu adalah mualaf ya. Dia kan keturunan China ya, dan menikah dengan orang Minang. Nah, lalu kemudian anaknya baru saya sadar, oh anaknya ngomong, nanti disolatkan oleh keluarga dan teman-temannya. Baru sadar bahwa oh ternyata dia adalah seorang muslim. Itu identitas sama seperti yang dikatakan oleh Prof tadi. Identitasmu tunjukkan. Ya, cara berjilbabmu tunjukkan. Ini dia identitasku sebagai seorang muslim. Ini kalau alim sedikit dikatakan orang alim mulai malu. Belumlah aku ini, takut nanti disuruh berdoa. Apa urusannya doa dengan anu? Kemudian tidak pakai kopiah. Mana ada urusannya pakai kopiah dengan alim kan? Itu sekadar untuk menghormati orang lain. Oke, sampai di situ terima kasih. Lalu kemudian kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, silahkan Ibu. Sambil saya kasih tahu ini nanti materi tolong diembek baik. Boleh di-share untuk galau-galau ya. Oh yo galau-galau. Cuman laptopnya baik, kalau galak embek lah, cuman ganti yang lebih bagus. Inilah sengklek kan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Prof. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara kita orang muslim ini menghadapi orang-orang non-muslim yang ingin berdebat dengan kita. Kadang kita mencari aman, kita tinggalin aja orang itu seperti itu Pak. Apakah itu salah atau ada trik-triknya untuk menghadapi mereka? Kedua, pertanyaan kedua saya mengenai cara mengelola emosi supaya kita tidak cepat marah. Adakah trik-trik dari Bapak Profesor? Mohon petunjuknya. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji bangun langsung Pak ya, biar anu ya, agak bisa banyak. Langsung ya, ya silakan. Ringkas, oke. Silakan Baik, langsung. Begini, tolong di Al-Quran itu berdebat sama orang kafir sama siapa baik, itu syaratnya jangan kepada dalil yang sudah final. Contoh ini, kamu adalah hambanya Allah, itu orang kafir ribut. Atau kamu diciptakan oleh Allah, itu ribut. Tapi yang belum final adalah pertanyaan Al-Quran. Contoh, Kul man rabbus samawati wal ard. Tanya dulu, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang menciptakan kamu? Jadi misalnya ada orang kafir datang nih, mau ngajak berdebat. Tanya aja, Cek, ini apa Cek? Coba jawab, ini apa nih? Sapu tangan. Jangan ini deh, ini Cek, ini apa nih? HP. Menurut kamu ada yang buat tak ini? Aduh, ada yang buat ini. Siapa yang buat ini? Ini Samsung, berarti yang buat wong Korea. Oke. Terus kalau mah itu wong Korea dewe ada yang buat tak? Wong itu nih. Kamu ada yang buat nih? Aduh. Siapa namanya? Bapak emak kamu ada yang buat tak? Kakek kamu ada. Terus yang paling ujung siapa cek buatnya? Nah, tidak tahu. Nah, itulah Tuhan. Nah, sebutkan itu Tuhan itu dulu. Itu maksud Tuhan. Nah, kakek kalau dia masih nanya lagi, lantas yang buat Tuhan siapa? Berarti kalau ada yang masih Tuhan terus ada yang buat lagi, yang buatnya itulah yang Tuhan. Yang ini Tuhan palsu yang ini. Mak itu baik. Jadi jangan terlalu pusing. Nah, baru nanti dia nanya lagi, yang sebenar-benar Tuhan itulah namanya yang disebut dalam agama Islam adalah Allah. Nah, kalau debat mak itu selesai dia, enggak macam. Contoh misalnya mak ini, ngapo kamu pakai jilbab? Gitu kan? Itu kemarin Muhammad bin Salman pangeran mengatakan bahwa di Arab Saudi perempuan boleh nggak pakai jilbab? Ini. Kamu jawab ini. Itu yang ngomong pangeran Muhammad bin Salman. Orang ngomong apa baik boleh baik kan, tidak ada masalah. Tapi aku ini dapat kabar dari yang menciptakan aku. Di mana kabarnya? Di Al-Quran. Ya. Jala bibihinna, maka panjangkanlah jilbabmu. Nah, maka aku pakai. Sudah itu baik. Jadi orang tidak akan berdebat. Tuh, itu kiatnya gara-gara itu. Yang kedua, sekarang tentang apa tadi? Mengelola emosi. Okay. Emotional question. Emosi. Main ini.
Emosi itu karena kita, perhatikan kalimatnya, memang ini rumit ya. Karena kita fokus pada diri kita, ego. Kalau kita fokus pada Allah, tidak perlu emosi. Misalnya contoh, wong menghina kita, bukan menghina kita, karena kita bukan siapa-siapa. Ini bikinan Allah, bukan bikinan aku dewek. Ya, cuman memang agak dongkol juga rasanya. Itu satu, itu puncaknya gitu ya. Wong atau kita, oh ya aku ini lah puas nih itu. Kemarin ada tamu di tempat aku itu, tamu ini, ya, langsung ngomong, anak aku ngidangkan minuman, anak aku jadi senyum. Kata tamu itu, Pak, ini cucunya ya. Anak aku ngekek-ngekek. Ya karena orang melihat saya kan memang sudah hampir setua ayahanda kan ini. Kan lacak kejungan tua. Padahal saya tuh nggak jauh 11-12 sama Pak Rudi kan ini. Kira-kira mah itu. Tapi orang terserah lah nak ngomong apa gitu. Ngapa nak kita emosi. Apalagi kalau kita dipancing. Berani tidak kamu ini? Bukan masalah berani tidak berani, Cek. Sekarang ini aku nak pergi ke sana. Segitu. Jadi intinya kiatnya tolong jangan fokus ke kita, tapi fokus kepada Allah. Maka kita nggak akan emosi. Kalau kita fokus ke kita ya emosi terus. Segala dunia ini masalah karena fokus ke kita, bukan fokus kepada Allah. Kalau fokus kepada Allah, aduh wong yang jahat mak ini, yaudah itu hambanya Allah juga, kita hambanya Allah juga. Contoh, mohon maaf nih terakhir yang jawaban ini. Nanti kita di alam kubur ditanya mungkar dan nakir. Bila perlu kamu ngomong, weh mungkar dan nakir, nanyonyo lembut dikit. Berani tidak kita ngomongnya itu? Jangan emosi gitu. Kenapa jawaban? Ini benar-benar jawabannya kenapa? Karena engkau kan hamba Allah juga, aku juga hamba Allah, sesama hamba Allah. Jangan nyegak-nyegak itu. Wah, akhirnya deh. Ini kira-kira sampai seperti itu gitu. Ini ngapo nih? Tapi kalau kita sudah fokus pada kita, Anda siapa? Mahasiswa. Saya kan profesor. Oh, itu udah tidak akan ada titik temunya. Makanya saya kalau nanya mahasiswa, wahai mahasiswa, kalian mau ujian atau mau nilai? Mahasiswa kan saking idealnya ujian. Senyum. Kamu tahu nggak siapa saya? Aku bilang, Profesor, kamu nggak akan lulus diuji oleh profesor. Saya bilang ini, gitu. Jadi ada kalau gitu minta nilai ya sudah. Ya. Saya kasih tahu mau nilai apa? Ya sudah tuliskan. Nanti saya tuliskan ini. Nah maka untuk itu saya tinggal tanya. Saya balik jadi saya tanya, kamu jawab. Kamu ngerti nggak pelajaran saya? Ngerti. Nah kalau ngerti kamu tuliskan apa yang kamu ngerti. Berdasarkan dia jawab itu, tulisan yang dia ngerti itu, aku nyingok. Oh berarti dia ngerti nian. Sudah saya kasih A. Selesai kan? Ngapain nak rumit-rumit? Kalau diuji nggak akan lulus. Karena aku kan punya rumus-rumus yang lebih canggih ketimbang dia kan. Angka profesornya. Emosi kalau itu kan bisa gitu. Demikian. Ya silakan. Ini Pak Ustadz. Terima kasih Pak. Dibatasi sampai berapa ini? Ini kaki kalau aku sampai sore tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat tentang kesehatan itu dari fisiknya kira-kira apa yang bisa menjadikan sehat? Mungkin dari gerak badan gitu. Puasa demikian di dalam surat Al-Baqarah 184, berpuasalah kamu niscaya puasa itu lebih baik bagi kamu kalau kamu tahu. Pertanyaannya, kalau kita membaca Al-Quran dari segi kesehatan itu dari sudut pandang mana? Apakah mata kita menjadi sehat? Apa seperti apa? Karena kalau kita melihat sehat itu pandang kalau peribahasa kita tuh lihatlah yang indah-indah. Kalau melihat barang yang waras, waras galong nih Pak. Ya terima kasih. Terima kasih langsung. Baca Quran ya kalau sehat puasa udah lain kali. Tapi ini yang tentang baca Quran. Perhatikan. Orang tadi yang membaca apa ini? Membaca ada dua. Satu membaca saja namanya tadi qiraah. Sudah jawab begini. Ya, itu sehatnya setidak-tidaknya dari segi artikulasi. Ada uji coba, ada dalam kedokteran, A I U E O nih. Makanya kalau pengajian itu pertama waktu dulu saya belajar tahsin Quran,
Itu oleh kiai diajari a i u ba u an ani ana. Ma i an ani a. Misalnya lagi qa ki ku baq ku kong qani qaqna minal muqni maqi kong qani qa. Itu harus diajari juga, misalnya ha ain. Nah, lain kan ini. Jadi intinya ini baca baik sehat sudah ini. Baca baik ini sehat. Itu sehatnya gitu, fisik. Sekarang kalau tilawah, perhatikan, baca tapi artinya tilawah. Dan tilawah artinya dia baca dengan arti. Itu menyebabkan yang sehat bukan hanya fisik tapi juga adalah ini sama ini. Dan tadi Pak Haji Bangun sudah menyimpulkan dari yang saya omongkan, sumber segala sehat sebenarnya ada di hati. Dan Rasul sudah membuat kalimat yang pamungkasnya, idza sholahat sholahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala fahiya qalbun. Bagus hati kamu, bagus badan kamu. Jelek hati kamu, jelek badan kamu. Nah, jadi itu sehatnya di sana. Nah, kalau nak nguji coba boleh, ini kan boleh. Ini kan kalau nak penasaran. Sebelum baca Quran, sebelum tilawah sekarang, sebelum tilawah tolong diperiksa, tensi diperiksa. Kemudian kadar gula darah semuanya kamu periksa kalau. Terus kemudian kamu rajin baca tilawah Quran. Berapa lama? Ini saya sampaikan ini, indikator. Indikator fisik itu akan berubah menjadi perubahannya kelihatan signifikan setelah 3 bulan. Nah, harus tahan dulu. Jadi sekarang tanggal 2 Juli periksa darah segala macam tadi lengkap, kamu mulailah tilawah. Nanti tanggal 3 Oktober kan lewat sehari ini, 3 Oktober kamu periksa lagi. Saya yakin indikatornya akan bagus. Kalau tidak percaya buktikan. Nah, itu baik kan ini. Kalau aku lah percaya, jadi tidak usah nak periksa-periksa. Demikian. Ya, mungkin sebelah sini satu orang, singkat dan padat ya Bu ya, supaya masih bisa ada waktu 20 menit lagi. Oh, sampai jam 11 jadi ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz mau tanya tentang pengobatan kalau sakit. Nanya ini pernah sakit operasi, dikasih oleh dokter ya dimakan juga obatnya tuh. Tapi ya dia ngasih tahu ada obat Cina untuk biar cepat pulih sembuh. Jadi makan obat itu diseling. Yang dikasih dokter umpama jam awal nanti diselingi dengan obat yang dibeli herbal tadi. Jadi bagaimana hukum obat yang dibeli di tempat Cina ini? Tapi alhamdulillah ya sehat. Apakah itu halal atau tidak itu tidak jelas. Nah, itu pernah dialami. Jadi itu mohon penjelasan dari Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam. Tolong camkan ya. Tadi ingat tak? Sehat pikiran apa tadi? Waras atau logis. Kemudian tertib, teratur, berurutan. Ketiga adalah kritis. Ada simpulan. Saya jawab pakai itu. Perhatikan. Tolong camkan itu kalau kita tidak tahu dan saat itu keadaannya masih tidak tahu, tidak ada yang bisa ditanya, maka jangan cari tahu. Itu biar rumusnya. Ingat. Jadi misalnya selama ini kita mengkonsumsi ini ternyata salah, ya sudah tidak apa-apa kan, tidak tahu gitu kan, tidak tahu deh. Nah sekarang karena Bu Ajah ini nanya sekarang karena udah tahu kan deh. Maka kalau sudah tahu ada kaidah yang berlaku di Al-Quran. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Karena kamu sudah ingin tahu dan ini, maka cari tahu. Sekarang pertanyaan bukan masalah Cina, nak Saudi, nak apa, bukan itu. Intinya mah ini, kamu cari tahu. Karena sekarang udah tanya sama dokter itu, ini apa? Saya kasih contoh. Saya mengkonsumsi obat dari Cina, misalnya adalah
obat dari daun yang diambil dari Tibet. Ada daun diambil dari Tibet itu. Kalau di sana namanya daun panjang umur. Kalau di sini setara dengan daun yang namanya pegagan. Daun pegagan itu daun panjang umur disebutnya. Oke. Nah, jadi kalau nak di Palembang aku makan pegagan, kalau nak di Cina aku makan daun itu yang dari Tibet itu. Karena aku udah tahu itunya, aku konsumsi, tidak apa-apa karena itu. Itu kalau aku nak tahu. Tapi kalau sebelum tahu memang tidak kata yang nak ditanya, ya sudah tenang baik, gitu. Tidak usah ini. Terus yang kedua saya luruskan, ingat yang menyembuhkan tuh bukan itu. Jangan ngomong ini obat dari Cina caknya lebih. Bukan, kata. Intinya adalah yang menyembuhkan Allah. Ini lantarannya kira-kira itu. Jangan pula kamu debat, dokter ini tidak beriman. Jangan ini. Dokter tidak berusaha untuk itu. Biasa baik jadi makin banyak yang kita bisa ini sebenarnya makin ini. Intinya mudahnya yasiru la tu'asaru. Jangan dipersulit. Mudah-mudahkan baiklah gitu kan. Ya, demikian. Baik, satu orang lagi. Ya, silakan Bu. Yang singkat ya Bu ya. Terima kasih Pak Ustadz. Nama saya Ibu Nurlili Numci. Yang akan saya tanyakan adalah karena umur sudah 64 tahun ini, mengenai penyakit gula darah tadi. Apakah benar kebanyakan makan gula atau masuk di sayur di mana gitu akhirnya tumbuh penyakit itu? Dan bagaimana solusinya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya jelaskan secara medis. Langsung jadi konsultasi ini dokter. Saya jelaskan secara medis dulu ini. Di dalam darah manusia ada namanya penangkap gula, namanya GLUT reseptor. Itu penangkap gula. Penangkap gula ini jumlahnya sesuai dengan kadar kebutuhan kita. Ketika dia lebih dari kadar kebutuhan, maka gula itu nggak ditangkap. Misalnya gini, penangkapnya ada 10. Gula yang dimasukkan 20, berarti yang nganggur berapa tuh? Nah, yang 10 itu yang beredar di darah yang menyebabkan kamu gula darahnya tinggi, paham? Gitu aja. Jadi sekarang bukan masalah dia dimasukkan di sayur di mana-mana, bukan. Masalahnya adalah berapa banyak yang dikonsumsi, paham? Ya? Berapa banyak yang dikonsumsi. Di dalam tubuh sudah ada reseptornya. Maka Allah mengatakan ala tadghaw fil mizan, jangan kamu lampaui timbangan itu. Sudah ada timbangannya. Sudah ada. Maka Rasul juga mengatakan kalau kamu masak, ibu-ibu ini terutama ibu-ibu, kalau kamu masak itu masak celimpungan misalnya, celimpungannya 5 iko, kuahnya 5 kuali. Ya, supaya kuahnya dibagi-bagikan, celimpungannya. Nah, ini kan kamu sudah masak yang dari Bangka itu namanya belacan nih. Belacan itu. Kalau sini terasi, sana belacan enak. Masak belacan terus ada mambunya se-RT kemampuan galau tapi tidak dinjuk nyicip gitu kan ini. Jadi intinya bukan masalah di masakan tapi berapa kadar yang kita konsumsi. Maka Rasul mengatakan secara fisik ini dibagi 3. Paling bawah yang padat, yang tengah banyu, yang atas biarkan kosong udara. Yang kedua Rasul mengatakan ya, makanlah saat lapar, berhentilah sebelum kenyang. Itu aturannya. Kalau sudah itu tidak masalah. Nak makan gula, nak apa sih? Ada mohon maaf bahkan orang itu gula itu disendok. Ya karena dia mikir, karena dia memang kurang gula mamang ini. Jangan ditiru adegan itu, tergantung kita masing-masing. Demikian. Ya. Baik, terima kasih. Mungkin usai sudah ya acara kita ceramah memberikan ilmu, mengajari kita Profesor Dr. Yuwono Biomed pada hari ini. Kita berterima kasih sama beliau yang telah memberikan ilmu kepada kita, ilmu pengetahuan tentunya. Dan kalau sudah tahu, mengingatkan kita kembali terhadap hal-hal yang memungkinkan bagi kita untuk kita menyadarinya. Marilah kita tutup kajian kita ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.